Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan satu kehidupan yang baru, di mana kita dapat mengawalinya dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, yang menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini, setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama, Tuhan karuniakan satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, di mana Tuhan Yesus akan berikan pertolongan di sepanjang kehidupan kami. Kami akan mengawali hari kami bersama dengan Bread of Life, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam kehidupan kita hari demi hari, acap kali kita diperhadapkan untuk membuat sebuah keputusan, membuat sebuah pilihan. Dan sebagian orang seringkali mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau saya ambil keputusan ada resiko. Kalau saya ambil pilihan ini ada kegagalan yang mungkin akan terjadi. Lebih baik saya berdiam diri, lebih baik saya tidak melangkah. Hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita Tiongkok kuno. Ada seorang dokter yang sangat terkenal pada zaman dahulu, seorang tabib yang sangat terkenal yang bernama Huatou. Huatou banyak melayani orang-orang yang datang kepada dia. Dia sangat terkenal karena memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pasien yang datang, memberikan penanganan, perawatan yang tepat, dan ramuan obat yang manjur, sehingga banyak pasien yang datang kepadanya dapat disembuhkan. Bahkan ada pasien-pasien yang dikatakan oleh dokter sebelumnya bahwa penyakitmu tidak bisa disembuhkan, penyakitmu sangat parah. Maka pasien-pasien ini kemudian dirujuk untuk datang kepada Huatou. Karena begitu banyak, hampir semua pasien yang ditanganinya menjadi sembuh, maka Huatou disebut sebagai dewa dokter. Jadi ketika ada dokter-dokter sudah mengatakan angkat tangan, menyerah, tidak bisa diobati, maka kemudian mereka akan merujuk pasien mereka untuk datang kepada dewa dokter Huatou. Satu hari ketika Huatou sedang istirahat di dalam rumahnya, dia mendengar ada seseorang yang berteriak-teriak dengan kencangnya memanggil namanya. Dia terkejut sehingga kemudian memutuskan untuk melihat siapa yang berteriak-teriak di depan rumahnya. Ketika Huatou membuka pintu, dia melihat ada seorang tua dan ada seorang pemuda yang terbaring di tikar, yang sedang merintih kesakitan, bahkan berguling-guling karena sakit yang luar biasa yang dirasakan, yang dialami oleh pemuda ini. Orang tua tersebut dengan panik kemudian menceritakan, anakku sudah sakit 10 hari. Perutnya dirasakan ada sakit yang luar biasa. Sebelumnya kami memberikan perawatan dengan memberikan obat ramuan, tetapi tidak sembuh. Rasa sakit di perutnya semakin parah.
Dan kami sudah membawa ke beberapa dokter di daerah kami. Tapi tidak ada yang dapat menyembuhkan. Mereka justru berkata penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Bahkan meminta kami untuk datang kepada Dewa Dokter Huato. Jadi dokter, tolong saya, selamatkan anak saya, sembuhkan anak saya. Huato kemudian dia mendengar semua keluhan dari orang tua tersebut tentang apa yang dialami oleh anaknya. Kemudian Huato memeriksa perut anak pemuda ini dan memeriksa bagian tubuh yang lainnya. Setelah beberapa saat merenung, kemudian Huato mengatakan kepada orang tua tersebut, perutnya sangat kotor dan sungguh sakitnya ini sangat parah. Apa yang dikatakan dokter-dokter sebelumnya bahwa sakitnya sangat parah adalah benar. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jika dia bisa dioperasi, kemungkinan besar dia bisa disembuhkan. Tapi mohon perhatikan terlebih dahulu bahwa setiap operasi yang dilakukan belum tentu berhasil. Saya akan berjuang semaksimal mungkin. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar anakmu ini dapat disembuhkan. Tapi saya tidak dapat menjamin 100% anakmu ini akan sembuh. Maka diskusikan dulu dengan anggota keluargamu. Apakah mengizinkan apabila pemuda ini menjalani operasi. Sang ayah, orang tua itu kemudian bertanya, jadi jika anak saya ini tidak menjalani operasi, berarti tidak ada kemungkinan dia disembuhkan. Tidak dioperasi, berarti tidak mungkin dia sembuh. Apakah benar demikian? Huato menjawab, ya, benar. Tetapi dalam operasi yang dijalankan juga ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan gagal. Orang tua tersebut kemudian mengatakan, jika tidak dioperasi, maka tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Tetapi jika operasi itu dijalani, maka ada kemungkinan sembuh. Tapi juga ada kemungkinan gagal. Tapi dokter Huato, Dewa Dokter Huato, Anda mengatakan akan berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan anak saya. Bukankah demikian? Ya, saya akan berusaha, tetapi saya tidak bisa menjamin. Orang tua itu kemudian mengatakan, baik kalau begitu, biarkan anak kami menjalani operasi. Supaya ada kemungkinan dia dapat disembuhkan. Daripada saya tidak mengambil tindakan sama sekali yang tidak akan membawa kesembuhan. Maka Huato kemudian dia mulai untuk menjalani persiapan menangani pemuda ini. Dia membius pemuda ini, membedah perutnya, kemudian mengeluarkan semua kotoran dalam perutnya, memotong usus yang sudah membusuk itu, kemudian menyambungnya kembali, menjahitnya kembali, bekas operasi itu, sampai akhirnya pemuda itu mulai siuman. Selama beberapa hari pemuda ini dirawat di rumah Dewa Dokter Huato.
setiap hari diberikan ramuan obat untuk diminum, bahkan perutnya selalu ada satu ramuan khusus yang ditempelkan supaya bekas jahitan operasi itu cepat pulih. 1 bulan kemudian, waktu kemudian dikunjungi oleh pemuda ini yang ternyata sudah pulih, sudah sembuh dari sakit perut yang dideritanya secara luar biasa itu. Dia berterima kasih kepada Wato yang sudah berjuang sedemikian rupa untuk menyembuhkan dirinya. Bahkan pemuda ini menyatakan terima kasih kepada orang tuanya yang berani mengambil keputusan yang bijak, yang membawa dirinya mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di dalam kehidupan kita yang penuh tantangan ini, kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Bahkan kita kemudian didesak untuk membuat keputusan-keputusan untuk masa depan kita. Sebagian orang, mereka kemudian tidak berani untuk mengambil satu keputusan yang keluar dari zona nyamannya. Tidak berani mengambil satu pilihan untuk membuat satu terobosan dalam kehidupannya. Dia hanya ada di tempatnya, tidak berani melangkah untuk satu kebaikan. Berpikir nanti gagal, nanti tidak akan berhasil, saya sudah nyaman, atau sudahlah saya pasrah, oh sudahlah saya menyerah atas penyakit yang saya alami, atau keadaan saya, kondisi saya, ya sudahlah. Tidak berani melangkah atau tidak berani mengambil keputusan-keputusan yang akan membawa kepada keberhasilan. Tentu setiap tindakan, setiap keputusan ada resiko kegagalan. Tetapi apabila itu membawa satu pilihan kehidupan yang lebih baik daripada kita tidak melakukan sama sekali dalam kehidupan kita satu kemajuan demi kemajuan, maka alangkah baiknya kita berani untuk membuat satu keputusan untuk melangkah maju. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7 mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus berikan nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih, ketertiban, keberanian untuk terus dapat memberitakan Injil melalui kesaksian kehidupanmu. Jadi jangan terlalu menetap di dalam zona nyaman. Ya sudahlah, begini saja, cukuplah. Tetapi sebagai orang yang bijak, kita berani mengambil keputusan-keputusan yang membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Meski kita tahu ada resiko kegagalan, tapi alangkah baiknya kita mengambil satu langkah untuk maju ke depan daripada kita tidak mengambilnya sama sekali
dan tidak ada kesembuhan, tidak ada kebaikan, tidak ada kemajuan di dalamnya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, sebagai orang yang bijak, kita harus berani mengambil kebijakan, keputusan yang membawa satu kebaikan, terobosan dalam kehidupan kita, kesembuhan di dalam tubuh kita, kemajuan di dalam kerohanian kita, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari di dalam kehidupan yang kami jalani, kami ditantang, diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan. Berikan hikmat kepada kami, bahkan keberanian untuk kami mengambil keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang membawa kepada kemajuan, kesembuhan, pemulihan, kebaikan dalam kehidupan kami. Karena kami sadar apabila kami tidak melangkah sama sekali, kami tidak mengambil keputusan sama sekali, kami ada di dalam zona nyaman kami, maka tidak ada kesembuhan, tidak ada kemajuan, tidak ada kebaikan yang dapat kami alami. Berikan hikmat bagi setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, roh kasih, ketertiban, dan kekuatan keberanian untuk kami mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang membawa satu kemajuan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami anggota keluarga Sobat Messenger. Tuhan Yesus, Engkau karuniakan kami kasih yang saling memperhatikan, yang saling mengasihi, yang saling memperlengkapi, mendukung satu dengan yang lain. Sehingga di tengah tantangan kehidupan yang kami alami, kami berani mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan. Kami tidak menyerah atas kondisi kami, karena Tuhan Yesus Gembala kami yang hidup, yang menopang, memelihara hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mengucap syukur. Sebagian kami sudah menghadapi penilaian akhir semester. Sebagian anak cucu kami sedang menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan Yesus berkati anak cucu kami di dalam studi. Mereka dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, ilmu yang berguna bagi masa depan mereka. Terlebih lagi dibentuk dengan karakter yang serupa Kristus untuk menghadapi berbagai problema di dalam masa depan mereka. Tuhan Yesus yang memegang hidup anak cucu kami, masa depan mereka ada di tangan-Mu. Kami berdoa untuk serangkaian persiapan Natal yang semakin dekat. Berkati gereja-gereja Tuhan, anak-anak-Mu dalam mempersiapkan serangkaian perayaan Natal di tengah masa pandemi, penerapan PPKM di wilayah kami masing-masing. Berikan hikmat untuk kami dapat mengadakan ibadah secara hybrid, on-site ataupun online dengan bijak, sehingga di tengah keterbatasan kami dapat mengalami sukacita Natal karena Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami setiap hari. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau lindungi, Engkau sertai di dalam berbagai tantangan yang dihadapi, krisis demi krisis. Berikan hikmat
kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan, keputusan itu semua membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang setia dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita diberikan hikmat daripada Tuhan untuk berani mengambil keputusan, kebijakan yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita dengan pertolongan daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, sebagai orang yang bijak dengan pertolongan Tuhan, kita diberikan keberanian untuk mengambil keputusan yang membawa kepada kemajuan, kebaikan, pemulihan, dan kesembuhan. Meski kita tahu ada resiko-resiko kegagalan, tetapi jikalau kita tidak pernah berani melangkah ke depan, maka kita tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.